dasarnya walaupun setiap tahun memiliki karakter yang berbeda, tapi tahun ini misalnya kami benar-benar secara organisasional, secara tim kerja, manajemen mengalami progres yang sangat bagus karena mendapatkan respon terutama dari pendukung-pendukung secara finansial dari lokal. Undisclosed Territory ini sebagian besar tim kerjanya juga performernya gitu. Jadi ini semacam memang saya resiko ini ya sebagai dari yang tadinya nama-nama besar internasional dan kayak tapi walaupun sederhana ya, tapi kali ini wah muda-muda banget gitu. Tapi tidak hanya muda aja, misalnya saya mengundang senior dari Thailand dan juga dari Indonesia, termasuk mengajak kembali Marintan Sirait untuk performance. Itu buat saya itu juga pengalaman yang luar biasa, itu kayak blessing gitu ya untuk kali ini. I think Southeast Asia art performance is different from the Western style. We have the own way of the art performance, and some of artists they use transfer from the ritual to art performance, and some need to protest something and they choose art performance to did it, and that's why I think they are different from the Western. Because this time have many young artists. I think it feels good for me to see the new one, to see what they're thinking, what they use some material and use some action, what they want to tell. Because this time today is the time for the new generation. Yeah. Di sini kita bukan acting dan bukan ngacting gitu, nggak seperti drama, teater, enggak. And yesterday I seen the young artists here. It's quite interesting for me. Like Luna, a young girl, she turned around 2 hours, just turn around, turn around and turn around. But I think that's interesting, and how to say it? Like she chose a different way from the old in the part. Tentang pengalaman pribadi saya sih ya mungkin ya. Jadi saya merasakan diri saya tuh kayak diputar-putar gitu karena perasaan saya gitu. Diputar-putar oleh perasaan saya sehingga saya merasa semakin lama itu semakin muak dan lelah gitu. So tired dan sudah lelah dan menyakitkan, sebenarnya nggak enak gitu. Rasa yang sangat nggak enak itu pun saya rasakan persis waktu saya muter-muter. Laboratorium itu sangat penting karena saya merasa bahwa selama ini di lingkungan performance art ya, dari seluruh kolektif performance art yang saya kenal
dengan networking internasional yang cukup besar ini kurang mendapatkan tempat untuk semacam pengupasan metode kerja gitu. Jadi saya tertarik pada individu-individu pelaku performance art yang biasanya yang kami undang itu paling tidak mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun dan kami anggap telah memiliki metode yang dia kerjakan secara kontinuitas masing-masing. Dan selama ini dari tahun 2007 sampai yang kelima, sampai tahun 2011 itu kira-kira sekitar sudah 100 seniman dari berbagai negara, termasuk yang dari Black Market International, itu salah satu kelompok performance art yang lumayan penting ya dan berpengaruh. Kenapa saya tidak bilang ini sebuah international festival? Konsekuensi memakai festival atau konsekuensi memakai internasional itu adalah malah membatasi gitu kan. Saya dari awal memilih performance art event. Event adalah sebuah peristiwa yang bisa berubah karakternya setiap tahun. Jadi suatu saat mungkin Undisclosed Territory ke-7 misalnya hanya Indonesia, dan suatu saat mungkin lagi kembali mungkin Marina Abramovic mau datang, mungkin itu lain-lain. Jadi tergantung tiap tahun itu temanya apa, fokusnya apa, dan bagaimana manajemen itu secara organik itu berkembang gitu. Namun lama-kelamaan saya menjadi panik sendiri karena saya merasa kurang mendapatkan atau menemukan seniman performance art di negara saya sendiri yang saya anggap mampu. Dilihat dari kontinuitasnya aja gitu sulit gitu ditemukan gitu. Biasanya hanya 1, 2 dan itu sudah pernah saya undang semua gitu. Di Indonesia ini sangat kurang dikenal. Dia seperti dianaktirikan. Dia performance art itu seperti sesuatu yang tidak komoditif tentunya ya. Apa sih yang bisa dijual? Itu pertanyaan umum tentang performance art sejak tahun 70-an. Di Eropa pun kenapa performance art tidak berkembang dengan pesat gitu di dunia market, karena apa sih yang bisa dijual gitu. Tapi kan ada aspek ekonomi dan sosial untuk pelaku-pelaku performance art itu dia harus hidup. Itu prinsip yang manusiawi ya, aspek yang sangat manusiawi bahwa seorang seniman yang berkarya kemungkinan dia harus bisa hidup. Kalau seniman tidak bisa hidup dari karyanya, dia mungkin akan menjadi seniman hobi atau seniman yang gagal atau bagaimana ya. Kategori hidup dari karya itu juga macam-macam. Jadi saya ingin selain bukan hanya mengenalkan performance art atau memberi tempat untuk berkarya, tapi juga saya ingin mengajak pelaku-pelaku performance art ini juga sadar posisinya di dalam konstelasi perekonomian, kehidupan sosialnya, kehidupan sehari-harinya. Bagaimana sih saya sebagai seniman yang berkarya performance art, apa sih kontribusi saya melalui karya dan bagaimana pengkaryaan itu bisa menghidupi saya juga. Kedekatan antara berkarya dengan kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Dan itu saya pikir hanya bisa dimulai dengan kesederhanaan dulu. Performance art itu bisa punya konotasi yang sangat beragam. Ada yang titik berangkatnya itu dari visual art, ada yang dari seni pertunjukan, ada dari teater, dan bagi saya tidak merasa harus masuk dalam kategori, dan siapapun sebenarnya bebas mengembangkan performance art ini mau dibawa kemana. Nah, ini mau dihantarkan kemana, ini sebenarnya harus dibiarkan tumbuh seperti rizoma, seperti sebuah akar yang kemudian bisa berkembang ke segala arah. Jadi tidak harus menjadi sesuatu yang kemudian seperti dipertontonkan atau apa. Performance art bisa masuk ke ranah edukasi, bisa masuk ke ranah sosial, politik, bisa juga masuk ke ranah misalnya kesehatan, terapi dan sebagainya, psikologi dan sebagainya. Jadi bagi saya biarkanlah wilayah ini terbuka dengan luas gitu.
supaya masing-masing individu juga menemukan destinasinya. Jadi performance art muncul di tahun 70-an itu karena memang berada di antara mainstream dan di antara marginal stream dan antara seni pertunjukan dan seni rupa yang dengan pakemnya tersendiri, dan dia seperti ada melakukan pendobrakan terhadap pola-pola konvensional. Sampai sekarang dia seperti tidak mendapatkan tempat yang ini sebenarnya apa atau bagaimana. Tapi justru posisi dia yang di antara established genre itu, dia memiliki potensi yang luar biasa, dan itu adalah tetap menurut saya karya seni yang harus dikembangkan gitu, karena sejarah telah membuatnya ada.